Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. Sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed, and the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. For today, in the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever. They still go on forever. They still go on
Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur Tuhan membawa kita sampai kepada minggu kedua bulan Januari, tanggal 14 Januari hari ini. Dan kita masih melanjutkan tema seri khotbah dari Mazmur 23. Hari ini saya akan membawakan bagian yang kedua, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memakai Daud untuk menuliskan Mazmur 23. Mazmur yang sangat dalam maknanya bagi kami orang percaya. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini yang telah memberkati hamba, sungguh dapat memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Kami tahu dunia tidak akan makin lebih baik lagi. Dunia tidak akan menjadi tempat yang nyaman untuk kami. Tapi kami bersyukur karena melalui firman Tuhan ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, menjadi kekuatan untuk hamba dan untuk kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar, melihat, memelihara burung yang namanya burung berkecet Eropa. Di sini di Amerika burung ini dinamakan burung robin. Dan burung ini merupakan simbol kepuasan dan kebahagiaan. Nah, sangat menarik karena burung robin ini adalah pengingat untuk menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup manusia, dalam hidup dia dengan hal-hal yang sederhana, bukan dengan hal-hal yang mewah, hal-hal yang bagus. Dalam budaya penduduk asli Amerika suku Indian, burung robin ini melambangkan awal yang baru, melambangkan harapan, melambangkan pembaharuan. Ini karena burung ini diasosiasikan dengan spring, dengan musim semi yang melambangkan kelahiran kembali, melambangkan pertumbuhan kembali. Nah, tiap manusia, saya percaya semua manusia dalam dunia ini mendambakan menjadi seperti burung robin. Menjadi burung yang hidup dalam kepuasan, dalam kebahagiaan, dan tanpa merasa khawatir apapun. Hari ini kita belajar bagian kedua dari seri Mazmur 23 dan sangat menarik Bapak Ibu bahwa Mazmur 23 ini merupakan salah satu Mazmur terindah, terdalam, dan Mazmur ini adalah Mazmur yang terbanyak dijadikan lagu. Makin digali, makin dalam. Makin digali, tidak pernah habis. Itulah Mazmur 23. Mazmur ini menyampaikan isi hati Daud yang sebenarnya kepada Tuhan. Menyampaikan iman Daud yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mazmur ini tidak berisi mazmur yang kelam, yang suram. Mazmur yang penuh dengan kekhawatiran atau kelesuan. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Tapi Mazmur ini menunjukkan iman Daud, kepercayaan Daud yang secara penuh kepada Tuhan dalam setiap aspek hidup dia. Nah, hari ini kita akan belajar Daud mengangkat satu emosi manusia, yaitu apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran dan rasa takut terhadap yang namanya kekurangan. Saya ingin membaginya dalam 3 hal untuk kita pelajari Mazmur pasal 23 ayat 1b ini. Yang pertama, mari kita lihat arti frasa takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata I shall not want. Kata want di sini dipakai sebagai sinonim untuk kata kekurangan. Nah, umat Tuhan tidak seharusnya merasa khawatir atau kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Apapun yang menguntungkan dari Tuhan. Karena Tuhan sebagai gembala yang baik menyediakan untuk kita semua. Mazmur 34 ayat 10 mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, masalahnya adalah want di sini mewakili keinginan kita. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku tidak mengharapkan apa-apa, tidak menginginkan apa-apa karena aku cukup, aku punya semuanya. Nah, Daud percaya bahwa gembala yang baik akan menyediakan semua hal yang dibutuhkan oleh para dombanya. Nah, dombanya tidak akan mengalami atau tidak akan merasa kekurangan sesuatu yang baik yang memang mereka butuhkan. Bapak Ibu, banyak kali Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, banyak kali.
Kadang-kadang itu bukan kebutuhan kita, hanya keinginan kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita. Tapi yang pasti Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lalai dalam mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saya nggak akan pernah lupa satu peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2002 waktu kami masih tinggal di Sidoarjo. Pada waktu itu Pak Riki bujuk saya pengen sekali beli dasi itu. Saya pengen sekali dasi ini, warna ini, harganya segini. Saya bilang sama Pak Riki, uang kita pas-pasan tidak cukup untuk beli dasi yang mahal itu. Tapi akhirnya, singkat cerita, kami membelinya 2 dasi untuk Pak Riki hari itu. Nah Bapak Ibu, besok harinya kami mengunjungi sebuah keluarga yang waktu mereka masih Buddha, baru saja belajar untuk mengenal kekristenan dan mau menjadi Kristen. Kami pergi ke sana untuk melayani keluarga ini. Yang menarik, selesai ngobrol, sang bapak itu bertanya kepada Pak Riki, "Oh Pak Riki suka pakai dasi ya?" Pak Riki bilang, "Oh iya, saya selalu pakai dasi tiap minggu." "Oh saya punya dasi banyak, apa Pak Riki mau?" Bapak Ibu, dia bawa kami ke ruang belakang rumah dia. Dan di ruang belakang rumah dia itu ada bukan ratusan Bapak Ibu. Kalau saya boleh bilang ribuan dasi. Yang ada di dalam karung-karung. Tiap karung itu mungkin jumlahnya 200-300 dasi. Dan bukan sembarang dasi, itu dasi-dasi bermerek. Dia bilang, "Pak Riki bisa ambil semuanya." Apa yang kami buat Bapak Ibu? Kami ambil dasi-dasi itu dan Pak Riki ambil sesuai yang dia inginkan. Bukan butuhkan ya. Yang dia inginkan dan sisanya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Bapak Ibu, kita lihat Tuhan gembala yang baik. Bahkan seringkali memberikan apa yang kita inginkan, apalagi apa yang kita butuhkan. Sehingga sebagai orang percaya kita harus terus menguji hati kita. Apakah yang sedang kita doakan, sedang kita gumulkan, sedang kita permasalahkan dalam hidup kita yang membuat kita khawatir, adalah keinginan kita ataukah kebutuhan kita. Jika memang yang sedang kita doakan, kita gumulkan, kita khawatirkan adalah merupakan kebutuhan kita dan bukan sekedar keinginan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, ingatlah kepastian ini. Kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita akan selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Gembala Agung, dari Gembala yang baik. Menginginkan sesuatu bukanlah dosa sama sekali. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Tiap manusia diciptakan Tuhan dengan keinginan-keinginan tertentu. Dan wajar sebagai manusia kita menginginkan ini, menginginkan itu. Tapi keinginan kita akan menjadi berdosa jika keinginan itu bertujuan untuk memuaskan ego kita, memuaskan pride kita, demi kepentingan diri kita sendiri. Contoh, saya ingin punya mobil mahal, saya ingin punya rumah lebih besar, lebih mewah, lebih bagus. Saya ingin karir saya lebih naik, lebih tinggi dan sebagainya. Tidak salah, tapi kalau dengan tujuan supaya saya dipuji orang lain. Saya mendapat perhatian dari orang lain. Saya mendapat benefit karena pujian dari orang lain. Maka hal itu telah menjadi berdosa. Keinginan yang salah akhirnya membawa kita ke dalam yang namanya ketidakpuasan. Kalau tidak puas, tidak bahagia, tidak akan merasa kecukupan. Banyak orang tidak puas oleh karena mereka mengejar keinginan mereka dan bukan kebutuhan mereka. Mereka memimpikan rumput tetangga yang hijau, lebih hijau dari rumput mereka, walaupun sebenarnya mereka tidak membutuhkan rumput karena rumah mereka tidak punya halaman untuk ditanami rumput. Bapak Ibu, keinginan manusia tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun. Nah, di Timur Tengah memang rumput ini sangat sulit dicari, rumput sedikit. Sehingga domba harus berpindah dari tempat ke tempat, dari padang rumput ke padang rumput untuk mencari rumput, khususnya pada musim panas. Nah, pada musim panas, dataran rendah itu biasanya mengering. Sehingga gembala akan membawa domba ke tempat yang lebih tinggi, ke bukit, ke gunung yang lebih tinggi. Di atas bukit atau di tempat yang lebih tinggi itu pun gembala harus membawa domba berpindah-pindah tempat untuk mencari rumput yang lebih baik, rumput yang lebih banyak, rumput yang lebih hijau. Nah, domba tidak akan beristirahat kecuali
Mereka bebas dari rasa takut dan kelaparan. Nah, Bapak Ibu, betapa miripnya domba dengan kita. Oleh karena itulah Tuhan memakai gambaran Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai dombanya. Sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita harus bebas dari rasa khawatir, dari rasa takut akan kekurangan. Sehingga ketika Tuhan menjadi gembala kita, Dia menghilangkan rasa khawatir kita, Dia memuaskan rasa lapar dalam hati kita, Dia memberikan ketentraman dalam jiwa kita. Dan salah satu janji terindah yang Tuhan berikan dalam Alkitab adalah yang tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus katakan, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjanjikan ketenangan dalam jiwa. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan ketenangan, memberikan kecukupan secara fisik, bahkan mengangkat kekhawatiran dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita. Kalau begitu Bapak Ibu, siapa yang dimaksud dengan orang yang berkekurangan? Siapa itu mereka yang berkekurangan? Menarik, saya baca sebuah kisah yang ditulis oleh seorang wartawan. Wartawan ini ada seorang jurnalis yang mengadakan penelitian di daerah yang namanya Bethesda. Bethesda adalah sebuah kota kecil di Tennessee. Nah, kawasan Bethesda ini merupakan salah satu kawasan yang merupakan kota kecil dengan pendapatan keluarga rata-rata tertinggi di Amerika. Bethesda ini menurut laporan dari majalah Money adalah satu daerah yang sangat luar biasa. Warga kota Bethesda adalah warga kota yang memiliki yang namanya American Dream. Mengapa Bapak Ibu? Kota ini secara akademik berisikan orang-orang pintar. Paling tidak rata-rata mereka punya bachelor, mereka punya master, mereka sekolah tinggi. Bukan itu saja, secara ekonomi mereka mapan. Secara finansial, pendapatan per kapita mereka adalah salah satu pendapatan tertinggi di Amerika. Secara kesehatan, Bethesda ini warganya adalah warga yang giat untuk berolahraga. Salah satu tempat tersehat bagi para wanita dengan tingkat perokok yang paling rendah, obesitas terendah, penyakit jantung terendah, termasuk diabetes terendah di Amerika. Bapak Ibu, jumlah orang yang berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja, berolahraga secara rutin sangat banyak di Bethesda ini. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ada satu masalah yang sangat mengganggu kota ini. Bayangkan jika memiliki semua hal ini merupakan kunci kebahagiaan, maka seharusnya orang-orang Bethesda adalah manusia paling berbahagia di Amerika, bahkan mungkin di dunia. Tapi tidak demikian terjadi. Yang terjadi adalah mengapa banyak warga kota Bethesda berjalan melalui pusat kota Bethesda tanpa senyum, tanpa kebahagiaan. Mereka kelihatan hidup sebagai manusia yang tidak puas, tidak bahagia. Mengapa tidak dari mereka yang muncul atau jalan atau lari pagi dengan wajah yang tersenyum? Tidak sama sekali. Jurnalis ini sempat mewawancarai seorang lawyer perempuan yang termasuk orang kaya, punya rumah bagus, keluarga yang cantik, anak-anak yang berhasil. Tapi dia katakan, hatiku merasa hampa, tidak puas, tidak punya sesuatu. Lisa Tatel, seorang psikoterapis di Rockville, dia katakan begini, dalam pekerjaan saya sebagai seorang psikiater, saya bertemu banyak orang yang nampaknya memiliki segalanya, kecuali ketenangan pikiran di kota Bethesda ini. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin mereka telah berhasil dalam banyak hal, tapi mereka menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Mereka mengalami perasaan yang hampa, yang kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam hidup mereka, dari dalam diri mereka. Robert Hedaya, seorang profesor klinis psikiater di Georgetown University School of Medicine, dia tinggal juga di kota ini, dia katakan begini, dia perkirakan 50% lebih orang di kota Bethesda hidup tanpa merasa kepuasan, tanpa kebahagiaan. Mereka merasa kosong dan merasa hampa.
Mereka menderita ketidakbahagiaan dari yang jenis ringan sampai jenis terberat, Bapak Ibu. Sejak dia pindah 34 tahun lalu ke kota itu, dia makin jelas melihat bahwa orang-orang yang tinggal kota itu tidak bahagia sama sekali. Dan itu meningkat dari tahun ke tahun. Bapak Ibu, sangat ironis bukan? Kota yang boleh dikatakan American Dream, tapi tidak mengalami kebahagiaan apa-apa. Pikiran dunia tentang orang yang berkekurangan adalah biasanya orang yang miskin. Orang yang berkekurangan itu mereka yang untuk hidup hari-hari pun gak sanggup. Mereka yang berkekurangan itu mereka yang tidak punya pekerjaan yang tetap. Mereka yang berkekurangan itu adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Makan, minum, pakaian, dan sebagainya, bahkan rumah. Atau mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Mereka yang hidupnya dari hari ke hari menghitung hari demi hari, Bapak Ibu. Tapi tentu ini bukanlah pandangan yang dikatakan oleh Mazmur 23, oleh Daud. Sama sekali tidak. Orang yang berkekurangan bisa meliputi mereka yang kaya. Mereka yang secara akademik memiliki segalanya. Mereka yang berkecukupan. Mereka yang mungkin memiliki nilai sosial yang tinggi. Mereka yang memiliki kesehatan yang bagus dan punya semuanya. Mereka yang mampu tidak saja memenuhi kebutuhan dasar, tapi kebutuhan yang sekunder malah lebih dari itu. Mereka yang memiliki semuanya secara berlebihan, tapi mereka tetap hidup dalam rasa khawatir, dalam rasa tidak puas, dan tidak bahagia sama sekali. Bapak Ibu, orang Bethesda memiliki semuanya. Tapi mereka kalau dikategorikan dalam Mazmur 23 dihitung sebagai orang yang berkekurangan. Kenapa? Mereka hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, takut kalau mereka mengalami kekurangan. Singkat katanya Bapak Ibu, orang kaya bisa menjadi orang yang berkekurangan. Tapi orang miskin yang hidup apa adanya bisa menjadi orang yang tidak berkekurangan. Mengapa? Karena orang yang berkekurangan tidak bicara soal kuantitas, berapa banyak yang dia miliki, tapi bicara soal kualitas hati mereka. Siapa orang yang berkekurangan itu, Bapak Ibu? Mereka adalah orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan. Dan hal ini terjadi karena mereka membiarkan kekhawatiran demi kekhawatiran menguasai hidup mereka. Dan mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala mereka. Bapak Ibu, sungguh ironis bagian ini, tapi menjadi bagian yang sangat menarik karena kita akan belajar bagian ketiga. Kalau begitu, apa rahasia hidup tidak berkekurangan? Bagian yang ketiga, Bapak Ibu lihat Daud adalah mantan gembala. Dia tahu persis dia memiliki insting yang kuat untuk memenuhi kebutuhan semua dombanya. Secara fisik, dia memenuhi kebutuhan rumput yang hijau, air yang tenang, yang cukup semuanya. Secara emosi dia memberikan rasa aman, perlindungan dari binatang buas, Bapak Ibu. Sehingga dalam pengalaman Daud, jika domba ini hidup bergantung penuh kepada gembala, tidak melawan, tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tunduk kepada tuntunan gembala, maka domba tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan makanan minuman, bahkan perlindungan dari binatang buas, sama sekali tidak. Tidak perlu takut tersesat, karena domba akan menuntun dia. Gembala akan memenuhi kebutuhan secara fisik dan secara mental. Sampai kepada yang namanya rasa aman. Mereka akan merasa cukup, tidak akan merasa kekurangan. Dan ini merupakan rahasia yang penting bagi seekor domba. Nah, hal yang sama terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Sebagai domba dari Tuhan Yesus. Sebagai domba Tuhan, kita tidak akan mengalami kekurangan apapun jika yang pertama, kita menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita. Pak Riki sudah bahas ini minggu lalu secara panjang lebar. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita. Dan ini langkah terpenting dan langkah paling utama. Tanpa langkah ini kita nggak bisa mendapatkan yang namanya takkan kekurangan aku. Tidak bisa sama sekali Bapak Ibu. Sehingga ketika Tuhan menjadi gembala kita, artinya kita memberikan Tuhan tempat terluas untuk memimpin langkah hidup kita. Kita bergantung total kepada Tuhan dan tidak kepada kebodohan kita.
tidak kepada hikmat kita. Kita bergantung total kepada Tuhan dan tidak kepada jalan kita sendiri. Domba adalah binatang yang bodoh, Bapak Ibu. Karena kebodohannya, domba cenderung untuk menjadi keras kepala, kepala batu. Domba merasa dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tahu jalannya sendiri dari dirinya sendiri. Namun ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita harus melepaskan kontrol kepada gembala. Kontrol atas hidup kita harus kita lepaskan kepada sang gembala yang akan memimpin kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan memuaskan hidup kita. Menyerahkan kontrol total kepada Tuhan. Bapak Ibu, gembalalah yang mengontrol jalan hidup domba, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya domba yang menuntun jalan hidup atau mengontrol sang gembala, sama sekali tidak bisa demikian. Sehingga Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Domba seringkali bersandar kepada pengertiannya sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu pernah mendengar pepatah yang mengatakan, you cannot control the wind, but you can adjust the sail. Bapak Ibu, kamu tidak bisa mengendalikan angin, namun kamu bisa mengatur layarnya. Yang bisa mengendalikan angin hanya Tuhan saja. Kita hanya mengatur layar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga jadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita. Nggak ada jalan lain. Jangan bergantung kepada diri sendiri, kepada kemampuan kita, kepada kebodohan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita menjadikan Tuhan gembala kita, sehingga hidup kita tidak boleh ada yang namanya kekhawatiran. Jangan khawatir. Berkali-kali Tuhan mengatakan dalam Alkitab, jangan khawatir, jangan takut, dan sebagainya. Bapak Ibu, sejak kecil kita belajar, ketika anak kita belajar bicara, biasanya kita belajar mengajarkan mereka tidak saja bicara papa, mama, tapi juga berhitung. Saya ingat waktu Devia kecil, masih bayi, kalau saya buat susu kaleng itu, saya hitung 1, 2, 3, berapa cup masuk, susu bubuk masuk ke dalam botolnya. Nah, dari situ dia belajar untuk berhitung. Naik tangga. Belajar naik tangga, turun tangga itu berhitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Bapak Ibu, tanpa sadar, karena hal itu kita lakukan, kita manusia sering jatuh dalam kekhawatiran karena kita terlalu banyak berhitung. Kita berhitung untuk semua hal. Nah, dalam 2 Samuel pasal 24, dikisahkan tentang mengapa Daud mengambil cara yang membuat Tuhan sangat marah dengan menghitung jumlah pasukan yang dapat berperang untuk maju dalam peperangan. Sehingga hal ini membuat Tuhan sangat marah, sangat murka. 70.000 orang mati dalam murka Tuhan. Ananias dan Safira, ketika mereka sudah menjual hasil ladang mereka mulai berhitung. Mereka mulai takut kekurangan, sehingga akhirnya mereka menipu Roh Kudus. Dan akhirnya berakhir dengan kematian, Bapak Ibu. Naomi, ketika kekhawatiran datang menimpa hidupnya, dia mulai berhitung. Mereka tidak bisa punya makan lagi. Akhirnya mereka pindah ke tanah Moab. Dan di sana malah dia kehilangan segalanya. Kehilangan suaminya, kehilangan 2 anak laki-lakinya. Pulang dengan tangan hampa, dan dia suruh orang menyebut dirinya Mara, yang artinya pahit. Bapak Ibu, kekhawatiran merupakan salah satu tanda terbesar, tanda utama bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak percaya kuasanya, kita tidak percaya kasihnya. Yang harus terjadi adalah let it go, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan yang mengatur, memelihara, membenahi hidup kita. Biarkan Tuhan yang mencukupkan hidup kita dengan cara Tuhan. Jika kita khawatir, maka kita tidak akan pernah mengalami takkan kekurangan aku dalam segala hal. Tidak kekurangan secara fisik, secara emosi, secara rohani. Bapak Ibu, gembala yang baik itu sama seperti bapa duniawi yang baik, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun bapa duniawi yang baik yang rela atau tega membiarkan anaknya kekurangan. Saya percaya semiskin apapun Bapak itu, dia akan berusaha melakukan apa yang terbaik supaya anaknya bisa makan, minum, bisa hidup baik. Itulah bapa dunia. Apalagi Bapa kita di sorga yang adalah gembala yang baik. Matius 6 mengingatkan kita untuk tidak khawatir karena kekhawatiran tidak menambah
sehasta pun dalam jalan hidup kita, sama sekali tidak. Malah kekhawatiran mengurangi usia hidup kita, membawa sakit penyakit. Kalau saja burung di udara Tuhan pelihara, kalau saja bunga di padang Tuhan hiasi, apa yang kita khawatirkan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Seringkali kekhawatiran kita adalah hal-hal yang tidak berguna, sama sekali tidak penting. Kekhawatiran kita tidak adalah karena kita tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Sehingga apa obat kekhawatiran, Bapak Ibu? Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, Bapak Ibu ingat, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Obat kekhawatiran itu artinya apa? Ganti fokus. Jangan berfokus kepada kebodohan kita. Jangan berfokus kepada keterbatasan kita. Berfokuslah kepada Tuhan yang Maha Besar. Dengan apa? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan hal yang Dia minta. Lakukan hal yang Tuhan perintahkan kita untuk lakukan. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Berhenti berhitung. Bapak Ibu, karena matematika Tuhan tidak pernah cocok dengan matematika kita. Matematika kita adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 kurang 2, 0, habis. Tapi matematika Tuhan adalah 5 roti tambah 2 ikan sama dengan 5.000 dikenyangkan, puas, dan masih ada sisa 12 bakul. Sehingga jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Lepaskan kekhawatiran kita. Takkan kekurangan aku dalam hidup orang percaya bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan sama sekali, Bapak Ibu. Bukan berarti hidup bebas dari masalah, tanpa penderitaan, tanpa pergumulan, tanpa beban. Seolah-olah semuanya sudah tersedia tanpa ada batas. Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Hidup orang percaya bukanlah tanpa beban, bukanlah tanpa kekurangan, bukanlah tanpa masalah. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita harus menjerit, bertekuk lutut, menangis, berjuang dalam pergumulan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak membiarkan kita memikul beban kita dengan diri kita sendiri. Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan bagi kita. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Di saat kita habis berpikir, tidak punya pikiran apa-apa lagi, tidak punya jalan keluar, Tuhan memberi jalan keluar. Takkan kekurangan aku itu berarti dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan memelihara. Tuhan melindungi. Tuhan memberikan jalan hidup bagi kita. Tuhan menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Asalkan kita punya iman kepada gembala yang baik itu. Dan bukan hidup dalam kekhawatiran. Yang ketiga, Bapak Ibu. Menjadikan Tuhan gembala, jangan khawatir. Dan yang ketiga adalah puas dengan semua berkat Tuhan. Bapak Ibu, situasi pertama yang dirasakan Daud, emosi pertama yang dirasakan Daud dalam konteks Tuhan adalah gembalaku adalah apa? Takkan kekurangan aku. Daud menyatakan bahwa kecukupan dirinya itu bersumber kepada kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Pemakaian kata Tuhan adalah gembalaku menggambarkan relasi yang sangat personal, sangat pribadi antara seekor domba dan gembala. Antara kita dengan Tuhan kita. Daud tahu bahwa dia tidak akan kekurangan apapun karena dia punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan soal materi saja, Bapak Ibu, tapi bicara soal kecukupan secara emosi, secara spiritual. Banyak orang meskipun mereka sudah punya segala-galanya, tapi tetap tidak merasa cukup, tetap tidak merasa puas. Sebenarnya tidak ada ukuran batas kepuasan kita terhadap sesuatu benda, terhadap kepemilikan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada seorang bisa berkatakan, oh aku sudah cukup, tidak punya keinginan apa-apa lagi. Tidak. Tidak ada batas ukurannya sama sekali, Bapak Ibu. Seseorang bisa mengejar berbagai hal, mengejar kekayaan, mengejar karir, mengejar pendidikan, mengejar kesuksesan, ketenaran, dan sebagainya untuk mencapai yang namanya kepuasan. Tapi setelah dia sampai kepada tahap itu, sampai kepada step itu, dia tidak puas. Dia harus mengejar yang lain lagi. Tidak akan ada kepuasan yang dialami walaupun dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan dalam tahap sebelumnya. Kepuasan sejati tidak dapat kita temukan dalam semua hal di dunia ini. Tidak ada satupun, Bapak Ibu. Kepuasan sejati hanya bisa kita temukan
dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Gembala yang baik. Stephen Bartlett mewawancarai Walter Isaacson. Walter Isaacson ini adalah seorang jurnalis, dia penulis, dia profesor, dan dia menulis autobiograf tentang Elon Musk yang diterbitkan tahun 2023 tahun lalu. Sebagai salah satu manusia terkaya, tersukses, terpintar di dunia, Elon Musk menjadi orang yang sangat luar biasa. Semua orang ingin menjadi seperti Elon Musk. Ketika Steve menanyakan kepada Walter, apakah Elon Musk puas? Apakah dia bahagia? Walter dengan cepat mengatakan tidak. Elon Musk tidak pernah puas. Elon Musk tidak pernah bahagia. Kalau kamu bertanya kepada dia 10 hal, sebutkan 10 hal dalam hidup kamu yang ingin kamu kejar, yang bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu puas. Maka Elon Musk tidak akan menjawab, oh pleasure, oh ketenangan, oh jalan ke pantai, oh vacation, oh harta. Tidak akan menjadi top 10 dari jawaban Elon Musk, sama sekali tidak. Bapak Ibu bayangkan apa yang Elon Musk punya. Semua hal dalam dunia ini dia punya, Bapak Ibu. Dia punya company yang namanya Tesla dengan mobil termahal, Bapak Ibu tahu itu. Dia punya yang namanya SpaceX. Dia punya yang namanya X yang dulu adalah Twitter, dibeli oleh dia. Dia punya yang namanya XAI. Dia punya yang namanya Neuralink Corporation. Dia punya yang namanya Zip2. Dia punya yang namanya OpenAI. Dia punya PayPal. Kalau Bapak Ibu pakai PayPal itu punya dia. Dia punya yang namanya Solar City. Tapi Elon Musk katakan, saya tidak pernah puas. Saya itu seperti video game addict. Seperti orang yang candu main video game. Kalau saya berhasil lolos dari game 1, saya akan naik ke game 2. Game 2 saya nggak akan puas, saya harus sampai ke game 3, game 4, dan seterusnya. Dan setiap pagi, siang, malam saya memikirkan bagaimana saya bisa sampai ke level berikutnya. Bapak Ibu mungkin Anda pernah berpikir, alangkah bahagianya hidup saya. Alangkah puasnya saya. Saya tidak akan mengalami kekurangan, kekhawatiran kalau saya itu seperti Elon Musk. Tapi Bapak Ibu baca buku dia yang baru diterbitkan tahun lalu. Elon Musk tidak pernah puas, tidak pernah bahagia. Bapak Ibu, jawaban atau kesaksian dari Elon Musk ini menjadi sesuatu yang memukul hati orang-orang dalam dunia ini. Sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, setinggi apapun Anda tidak akan pernah merasa puas dan tidak pernah merasa bahagia. Akan selalu mengalami rasa kekurangan. Bukan kekurangan secara materi saja, tapi secara emosi, secara spiritual. Karena apa? Mungkin Anda belum pernah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Mau hidup tidak berkekurangan? Mau hidup bahagia? Mau hidup puas? Jadikan Tuhan gembala kita. Jangan pernah khawatir. Biarkan Dia yang mengontrol dan mengatur hidup kita. Hidup dengan rasa puas, hidup dengan kebergantungan total kepada Dia. Biarkan Dia yang mengendalikan hidup kita dan melepaskan kendali kita kepada Gembala Agung, Gembala yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa bodohnya kami seperti domba yang bodoh. Betapa keras kepalanya kami seperti domba yang keras kepala. Seringkali kami merasa kekurangan, kami tidak puas, kami tidak bahagia. Kami mengalami perasaan kurang dan kurang. Oleh karena kami ingin menjadi lebih dari gembala. Kami tidak ingin melepaskan kontrol atas hidup kami. Kami ingin mengatur jalan hidup kami. Kami merasa kami lebih hebat dari Tuhan. Kami merasa kami sebagai domba lebih hebat dari gembala. Ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami di dunia yang tidak akan makin lebih baik ini. Tolonglah kami untuk menemukan kepuasan. Merasakan takkan kekurangan aku karena kami menjadikan Engkau sebagai gembala agung kami, gembala pribadi kami, gembala yang kami punya hubungan pribadi, relasi dengan Engkau secara intim tiap-tiap hari. Kami berdoa supaya tiap-tiap kami melalui firman Tuhan hari ini mendapatkan kepuasan, ketenangan batin, karena kami memiliki Engkau, menjadikan Engkau sebagai gembala agung kami. Menjadikan Engkau sebagai sahabat kami, sebagai Bapa kami, sebagai Tuhan kami, sebagai segala-galanya untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang sampai detik ini
merasa kosong, merasa hampa, merasa tidak punya tujuan apa-apa dalam hidupnya. Hamba berdoa kebenaran firman Tuhan ini menjadi jawaban. Jangan pernah menunda, jadikan Tuhan sebagai gembalamu satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh memberkati, menguatkan kita dan menolong kita untuk menapak di jalan hidup kita di tahun 2024 yang masih penuh misteri. Percaya bahwa jika kita menjadikan Tuhan gembala kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.